Salam merupakan doa. Saya mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dan sebaliknya. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya, tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu saudara kesiman, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Sekali lagi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dengan istiqamah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah dan akhlaknya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya belum kompak nih aminnya nih. Perlu diulangi sekali lagi nih.
Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solihah. Amin. Baik, jadi tema kita adalah sebab-sebab rusaknya hati dan iman. Kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, Quran saya surat yang ke-57. Sama ya. Ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul 'amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah? Di dzikrillah itu maknanya mengingat Allah. Ada yang memaknai sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Ada juga yang memaknai li dzikrillah dalam ayat ini adalah liqamatis shalah, yaitu mendirikan salat. Juga ada yang menjelaskan li dzikrillah adalah liqamati syariatillah, menegakkan hukum aturan syariat Allah. Belumkah waktunya, belumkah saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tundukkan hatinya khusyuk mengingat Allah. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang diberi Alkitab. Lamanya waktu mereka enggak sabar, mereka meninggalkan Alkitab padahal mereka sebenarnya sedang menanti kedatangan Nabi. Dan mereka banyak melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Itulah yang menjadikan keras hati mereka. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat yang ke-88 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan itu bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali harta kekayaannya dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak-anak yang dibangga-banggakan, bukan, kecuali anaknya baik solih solihah. Terlepas itu wajib pribadi-pribadi muslim mukmin dia menghadap Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim artinya hati yang sehat, bersih dan selamat. Sehat, bersih dan selamat, terbebas dari unsur kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Tadi juga di awal sudah saya bacakan satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam bab Al-Iman atau kitab Al-Iman. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada segerat daging. Kalau itu baik, yang lainnya juga baik. Tapi kalau itu rusak, yang lainnya juga rusak. Maksudnya apa? Dia itu adalah hati. Kalau yang segumpal darah itu baik, maka anggota badannya baik, pendengarannya baik, penglihatannya baik, pikirannya nggak punya pikiran Victor, pikiran kotor ada. Contohnya aku nak tanya pada jamaah sekalian, Allah kasih kita telinga untuk apa?
Untuk bukan. Allah kasih kita telinga bukan untuk mendengar, titik. Tetapi Allah kasih kita telinga untuk mendengarkan yang baik-baik dan bermanfaat. Sebab polanya untuk mendengar ini macam-macam masuk ini. Dangdutnya masuk, kepopnya masuk, campur sarinya masuk, ghibah ngerumpinya masuk, fitnahnya masuk. Tausiah malah nggak masuk. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau mendengar yang baik-baik, itu salah satu ciri khas orang yang beriman, yang akan beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dia akan tinggalkan segala ucapan perbuatan yang sia-sia. Jamaah sekalian, dalam diri manusia ada segumpal darah, itu baik, yang lainnya baik, itu rusak, yang lainnya rusak, dia adalah hati. Jadi prolognya adalah, mungkin jamaah sekalian pernah mendengar kisah tentang seorang yang bernama Osman. Jangan tanya, Osman yang mana? Osman yang mana? Ini kisah ini perlu saya angkat karena kaitannya dalam suatu riwayat Rasul menyatakan gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Jadi kalau gemuruhnya air yang mendidih, kali kalau merebus, kalau nggak ketahuan paling jebol kompornya, jebol pancinya. Sifatnya gambaran duniawi. Tapi kalau yang rusak itu hatinya, yang jebol itu hatinya, yang rusak itu kalbunya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Osman ini jamaah sekalian, banyak sekali para ahli syirah menjelaskan, salah satunya Ibnu Hisam, kemudian juga banyak yang lainnya. Saya mengambil satu kesimpulan. Jadi Osman ini adalah ikrar syahadatnya pegang tangan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering berjalan dengan Rasulullah, sering mendengarkan ayat-ayat Rasulullah, sering mendengarkan sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Maknanya sering bermajelis ilmu dengan Rasulullah. Ikrar syahadat dipegang dengan Rasulullah. Tetapi ketika perang Uhud, ini Osman ini nggak mau ikut. Beberapa kaum wanita mendekati, kalau bahasa kita sekarang ngebully lah gitu, moyoi kalau orang Jawa bilang. Osman, kamu ini sebetulnya laki-laki apa banci? Dasar penakut. Rasulullah dan para sahabat Nabi pergi ke medan Uhud untuk berjihad di jalan Allah. Kok kamu nggak berangkat? Kok kamu malah di rumah? Osman, ketahuilah, sekiranya kami kaum laki, kaum wanita ini juga diperintahkan untuk jihad, berperang di jalan Allah sebagaimana perintah Allah kepada kaum laki-laki, kami berangkat. Tapi Rasul mengatakan jihadnya wanita itu maksudnya adalah taat pada Allah, taat pada Rasul, taat kepada suami selamanya perintahnya baik dan benar, ya. Kemudian salah satunya jihadnya wanita adalah tidak menumpahkan darah, yaitu haji dan umrah. Apa kata Osman? Saya tidak perlu ke medan Uhud, amal saya sudah cukup banyak. Tapi wanita nggak cukup berhenti begitu. Memang penakut. Kalau bahasa kita dasar banci, takut mati ya kamu ya. Panaslah dia. Hari kedua atau ketiga, enggak, saya pemberani, bukan banci, saya bukan penakut. Berangkatlah Osman menuju medan Uhud, disambut dengan para sahabat, dan masya Allah Osman sudah sadar, Osman sudah diberi petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Osman ini memang lihai dalam memainkan pedang. Jadi ada beberapa orang kafir musyrik Quraisy yang terbunuh oleh tangan Osman. Ada sekitar yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, Allah a'lam. Yang jelas ada beberapa orang kafir terbunuh oleh Osman. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata Osman pun terkena anak panah atau tombak dan dia mati. Semua sahabat mengatakan wa syahid, wa fil jannah, wa fil jannah. Dia syahid, dia di surga, dia di surga. Tapi dari kejauhan Rasulullah dengan sedih, tentunya atas petunjuk hidayah Allah,
bimbingan Allah. Rasul mengatakan wa huwa finnar. Dia di neraka. Dia enggak syahid, dia di neraka, dia enggak syahid. Bagaimana sahabat Nabi kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, enggak salah Rasul. Yang betul ya Rasul. Masa sih kok enggak syahid? Kan dia berjihad bareng kita ya Rasul. Kan dia ada di barisan kaum muslimin ya Rasul." Rasul, enggak salah ini Rasul. Rasul tetap mengatakan bahwa finnar. Dia di neraka, dia tidak syahid, dia tidak di surga. Jadi tahu jamaah sekalian apa kira-kira sebabnya? Nih bagi jamaah yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh. Bayar sendiri tapi. Jadi apa? Niatnya. Ini jawabannya cukup baik sekali. Salah satu niatnya nggak benar. Ya, jadi ketika menjelang detik-detik kematian itu dia tinggal menjelang detik-detik kematian, si Kosman ini nggak sabar sama sekali. Dia merasakan sakit padahal itu untuk mengantarkan kematian. Dia nggak sabar, dia ambil pisaunya atau pedangnya, dia tusukkan ke dadanya. Jelek, dan dia mati dalam keadaan bunuh diri. Orang yang mati dalam keadaan bunuh diri adalah matinya sama dengan musyrik. Nanti jamaah sekalian bisa lihat di dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah nggak mau mensolatkan orang yang mati bunuh diri. Di zaman Imam Malik menegaskan juga, ketika ada seseorang minta kepada Imam Malik, "Duhai Imam Malik, tolong solatkan ke saudara saya." Itu Imam Malik itu biasanya nggak nanya, tapi qadarullah pada waktu itu dalam majelis ilmunya singkatnya kemudian Imam Malik bertanya, "Gimana kematiannya? Apa yang menyebabkan kematiannya?" Dan dia itu pun beristighfar, karena nggak biasanya bila bertanya seperti itu. "Keponakan saya atau saudara saya ini meninggal, dia bunuh diri, meminum racun." Maka spontan Imam Malik mengatakan, "Aku nggak akan mensolatkan orang yang mati bunuh diri, karena orang yang mati bunuh diri sama dengan syirik." Ini kisah Kosman ini hendaknya menjadi ibrah pelajaran kita. Ini ikrar syahadatnya pegang tangan Rasul, sering mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, bermajelis ilmunya dengan Rasulullah, bahkan sekali waktu safar berjalan dengan Rasulullah. Gak ada jaminan. Kenapa? Inilah yang juga dikaitkan dengan satu riwayat ini, hadis sangat ngeri sekali. Jadi jamaah sekalian perlu kita membaca riwayat-riwayat hadis-hadis yang ngeri. Maksudnya biar memotivasi kita. Contohnya apa? Akan datang suatu masa atau akan terjadi di mana ada seorang laki-laki atau seseorang yang dia melakukan amalan-amalan ahli surga, ahli jannah. Orang mengatakan dia pasti surga karena banyak amal kebaikan ibadah yang dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Sejengkal sehasta sebelum kematiannya apa? Dia nggak sadar setan merusak hatinya, iman dan pikirannya. Dia nggak sadar setan merusak, merobek hatinya, imannya. Kemudian dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dan dia mati jadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya ada lagi orang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka. Saking jahatnya orang ini sampai orang mengatakan ini pasti neraka ini. Karena tidak ada kebaikan pada dirinya, saking jahatnya. Tapi apa yang terjadi? Atas kehendak Allah, sejengkal sehasta sebelum kematiannya, Allah memberikan petunjuk hidayah kepada dirinya. Dan dia bertobat dengan tobatan nasuha. Dia berhijrah dengan sebenarnya hijrah. Dia beribadah dengan sebenarnya ibadah. Kemudian dia melakukan yang sejengkal sehasta sebelum kematiannya itu apa? Dia melakukan amalan di surga. Dan dia akhirnya mati husnul khotimah. Dan dia menjadi penghuni surga. Baik saudara seiman. Jadi kalau begitu dari riwayat ini menjelaskan memang mengerikan. Memang jiwa kita, kalbu kita ini lemah. Wah nggak nyampe 1 menit saja bisa berubah loh. Yakin nggak Pak? Hati kita tuh nggak nyampe 1 menit berubah. Contoh, panjenengan ditelepon sama anaknya. Assalamualaikum Abi, Assalamualaikum Ayah, Assalamualaikum Pak, Papi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam misalkan. Gimana sayang? Alhamdulillah Papi, ini aku dapat berita gembira nih, alhamdulillah dapat rezeki. Gimana ceritanya? Papi kan ngerti, aku baru kerja 7 bulan. Nah terus
ini atasanku, bosku, majikanku lah Pak. Alhamdulillah bulan depan mau memberangkatkan aku umroh dan aku dapat uang saku 7 juta. Seneng nggak kira-kira jenengan? Seneng nggak? Nggak seneng kebangetan. Alhamdulillah, syukurlah nak ya. Emang kamu anak baik, emang kamu anak soleh. Abi seneng banget ini dengar berita ini. Semoga Allah memberkahimu ya. Ya Bi, makasih doanya ya Bi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru letakkan. Kering. Ternyata ya adiknya panjenengan atau kakaknya panjenengan nilpun. Mbak Yunya dengan nilpun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yu ada apa? Ibu meninggal atau bapak meninggal. Jenengan sedih nggak? Sedih nggak? Kebangetan banget nggak sedihnya nih? Ada apa itu, masya Allah? Durhaka betul itu. Padahal belum 1 menit. Jadi itu gambaran hati itu, makanya apa? Sangat lemah sekali. Itulah kenapa Rasul menganjurkan jangan pernah kita tinggalkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai jiwa yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu, tetapkanlah aku di atas petunjuk hidayahmu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau palingkan, janganlah kau bengkokkan hati kami ya Allah setelah petunjuk hidayah kau berikan kepada kami, jangan kau bengkokkan, jangan kau palingkan hati kami kepada kemungkaran, kemaksiatan dan dosa ya Allah. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih harus apa-apa itu. Itu doa Masya Allah jamaah sekalian. Nah, lalu apa yang menjadikan sebab rusaknya hati dan iman? Yang pertama adalah karena dalam diri kita adanya syakun. Apa artinya syakun? Apa artinya syakun? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Syakun itu adanya keraguan dalam beragama. Ragu akan janji Allah, ragu akan adanya surga neraka, ragu akan adanya azab kubur, nikmat kubur ya ragu. Ragu akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya iblis laknatullah itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab awalnya adalah ragu atau meragukan akan kehebatan Allah, akan kemuliaan Allah, akan kesempurnaan Allah. Sangat meragukan. Makanya al-iman al-yaqinu la yazalu bisaq. Iman yang benar itu, keyakinan yang benar itu tidak akan pernah digoyahkan dengan keraguan. Jadi kalau ada yang masih ragu terhadap kebenaran janji Allah, adanya surga dan neraka, adanya azab kubur, nikmat kubur, adanya pertolongan Allah, dia ragu. Pada saat itu sebenarnya orang seperti itu sedang digelayuti oleh syaitan. Seperti contoh saya katakan jamaah sekalian, panjenengan kalau safar bepergian, apa yang panjenengan inginkan? Dengan bepergian, apa yang panjenengan inginkan apa? Selamat, ya kan? Assalam. Keyakinan assalam yang kasih keselamatan itu adalah Allah. Yakin ar-razak yang kasih rezeki adalah Allah, bukan orang tua kita. Orang tua kita hanya perantara saja, bukan pabrik, PT, kantor, bukan. Ini menjadi pembelajaran yang menarik ketika Ali bin Abi Thalib bekerja di tempatnya orang Yahudi. Ketika si majikan Yahudi tadi mengatakan, Ali, besok hari Sabat, kamu ikut bantu menyiapkan tempat karena besok saudara-saudaraku, teman-temanku, tetanggaku akan datang untuk sembahyang. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Maaf Tuhan, saya nggak mau. Oh, kamu masalah nggak mau, takkan putar, silahkan. Urusan saya dengan Anda adalah bekerja hanya memerah susu unta atau susu kambing. Anda perintahkan saya, enggak, itu kan masalah ibadah Anda, sembahyang Anda.
Kemudian beliau membacakan surat Al-Kafirun. Yang akhir dari ayat itu adalah lakum dinukum waliyadin. Apa yang menarik lagi? Setelah itu beliau mengatakan bahwa saya yakin rezeki nggak hanya di sini. Nggak ada alih ini perusahaan, masalah ini. Tapi ada kalau cari yang lain gantinya gampang, tapi nggak ada alih masalah. Akhirnya nyerah itu bosnya itu. Ya sudah. Yang dalam riwayat yang kemudian beberapa bulan kemudian dia semakin penasaran, dia belajar pada ahli tentang Islam, akhirnya dia masuk Islam. Karena yakin Ar-Razzaq yang kasih rezeki adalah Allah. Maka orang yang memiliki keraguan terhadap kebenaran janji Allah, kebenaran Al-Quran, kok nggak yakin Allah yang kasih kesembuhan, Asy-Syafi', kok nggak yakin Allah yang maha sempurna, yang maha kuat, maha hebat, maka disitulah awal kerusakan hati manusia. Dan iman seseorang itu bisa sangat hancur dari situ awal mulanya. Ini yang pertama. Jadi rusaknya hati adalah, rusaknya iman adalah dikarenakan syakun, adanya keraguan dalam diri kita. Makanya di awal-awal Al-Baqarah kan kita diingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Ini yang pertama. Jadi kalau sudah yakin betul dengan janji Allah, enggak, pokoknya saya akan terus harus istiqomah. Begitu juga Syekh Utsaimin atau Syekh bin Bas ditanya, ya Syekh, kami pernah melihat ada orang-orang yang tadinya taat ibadah dan dia berkecimpung di dalam dunia dakwah, tapi pada akhir-akhir ini dia jauh dari petunjuk Allah. Dia enggak lagi dalam lingkaran ibadah, dia tidak lagi dalam lingkaran dakwah, dia tidak lagi dalam lingkaran ilmu. Maka Syekh ini menjawab apa? Banyak sekali penyebab rusak hati dan iman, tapi salah satunya adalah yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah dan tidak bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Dan kata Nabi kan jelaskan, kalau diberi kesenangan kenikmatan, bersyukur. Diuji yang tidak menyenangkan, sabar. Kemudian beliau tambahkan, dan orang seperti ini bisa kok kufur yang tadinya baik, yang tadinya taat, yang tadinya dalam lingkaran iman, lingkaran ilmu, lingkaran ibadah. Kemungkinan orang ini tadi tidak bersyukur, diberi kesenangan kenikmatan, gak bersabar diuji yang tidak menyenangkan. Kemudian orang ini jarang berdoa agar diberi keteguhan istiqomah di jalan Allah. Allah a'lam bishawab. Yang kedua yang merusak hati dan iman adalah al-kibr. Al-kibr ini adalah somse, sombong. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru bataral haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Artinya manusia yang menegakkan kebenaran, kebaikan itu diremehkan. La yatul jannah man kana bi qalbi misqala dzarratin min kibr. Rawi Muslim. Enggak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya punya sifat sombong, meskipun hanya sebesar atom. Biasanya orang yang sombong itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu orangnya jarang ingat kematian. Padahal jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjaya itu pasti akan mati. Siap enggak siap, mau enggak mau pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Ini kenapa Bapak pas bilang Ustadz kok pakai nunjuk-nunjuk saya, kenapa ini? Mati semuanya, mati. Jangankan kita manusia biasa,
malaikat pencabut nyawa, malakul maut, malaikat pencabut nyawa yang kerjanya tugasnya nyabutin nyawa itu, pada akhirnya akan dimatikan juga oleh Allah. Tapi ada yang mengatakan dia yang terakhir. Jadi yang terakhir nanti yang dimatikan adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Sehingga semua itu mati, nggak ada yang hidup kecuali hanya Allah. Karena Allah yang menyatakan demikian. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Jangankan Allah mati, ngantuk aja enggak kok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ila akhir ayat. Nah, sombong itu, mohon maaf jamaah sekalian, bisa bentuknya geguyon, bisa bentuknya lelucon, bisa bentuknya candaan-candaan, bisa bentuknya gurau. Contoh, di jamaah sekalian ini habis kajian ini pulang nanti terus ketemu tetangganya disapa, dari mana? Yang ngaji lah taklim lah, nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Itu walau bentuknya guguyan lelucon candaan nggak boleh. Nggak ada, memang nggak ada sih Pak. Tapi itu gambaran. Nah jamaah sekalian, jadi menarik sekali kata Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menarik sekali beliau memberikan resep tentang biar kita tuh nggak sombong. Beliau mengajarkan kepada kita ini, tanamkan pada kalbumu, tanamkan pada hatimu. Jika kamu berjumpa dengan saudara muslim mukmin, katakan, sungguh hamba Allah yang satu ini dia lebih baik di hadapan Allah ketimbang saya. Jamaah sekalian hati-hati, surat Ar-Rum hari ini banyak orang di antara kita, mungkin bahkan kita sendiri, banyak yang nggak ngerti atau melupakan ayat itu. Ngeri loh jamaah sekalian. Di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke 30 ayat yang ke-30 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertobat kepada Allah, bertakwa kepadanya, mendirikan sholat, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang syirik. Bayangan kita syirik yang nyembah-nyembah kuburan. Pernah nggak dengar cerita setan, jin, iblis nyembah kuburan? Ada nggak Pak? Yang ada berarti manusia. Wong yang kasih keselamatan Allah, kenapa lupa dengan firman Allah? Ud'uni astajib lakum, minta kalian kepadaku, akan aku kabulkan. Tidak ada di situ perantara. Kalau mau ziarah kubur, memang di kita ini nggak ada kuburan apa? Bukankah lebih utama kita menziarahi makamnya orang tua kita? Mohon maaf jamaah sekalian, masih ingat? Bagi panjenengan yang sudah haji dan umroh, saya doakan yang belum haji dan umroh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan lancar dapat haji dan umroh. Mau cepat umroh, ya, ini resepnya. Dengan izin Allah, ya, 3 bulan berangkat. Dengan izin Allah. Gimana caranya? Niatkan betul-betul ingin umroh. Kemudian itu doanya, ya Allah mampukan aku ya Allah, hambamu setiap sholat menghadap kiblatmu ya Allah, hambamu ini pingin banget ya Allah umrah, mudahkan ya Allah hambamu agar bisa umrah dengan caramu ya Allah. Itu doanya gitu saja. Kemudian ikhtiarnya apa? Harus ada ikhtiarnya. Kan usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kok kosong. Jin apa jin? Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Naudzubillah min dzalik. Gimana ikhtiar usahanya? Nah, tadi kan doanya. Ikhtiar usahanya panjenengan jamaah sekalian cukup, niatnya sudah kuat tadi, cukup 1 hari nabung 25.000. Tapi diniatkan betul-betul untuk ibadah, untuk umrah. Doanya sudah saya ajarkan tadi, kemudian ikhtiarnya panjenengan cukup
cukup nabung 25.000 setiap hari 3 bulan dengan izin Allah berangkat. Jadi saya ulangi, dengan cukup nabung ya 3 bulan setiap harinya nabung berapa? 25.000 ditambah 475.000. Yakin dengan izin Allah 3 bulan berangkat. Iya Pak. Jadi cukup nabung sehari 25.000. Nah, ditambah 475.000. Tapi yang perlu saya katakan ini, harus yakin. Apa? Banyak yang menurut manusia tidak mungkin, mustahil, impossible, yakin pasti bagi Allah. Boleh jadi hanya baru 25.000, baru angkanya 1, 2, 3 juta. Allah berkehendak mau apa? Ini sih kadang-kadang kita ragu. Dan saya sudah membuktikan itu dengan izin Allah. Alhamdulillah. Ya. Baik jamaah sekalian. Jadi ketika ada kesombongan dalam diri seorang, nggak akan bisa menjadi seorang muslim mukmin yang baik. Karena itu perusak hati betul. Racun betul merusak hati dan iman. Maka tadi kembali bertobat, bertakwa kepada Allah, mendirikan sholat, dan janganlah kalian termasuk orang yang syirik. Siapa? Orang yang memecah belah agama ini, yang kemudian masing-masing kelompok golongan bangga dengan apa yang dilakukan. Kita lah yang paling nyunah, kita lah yang paling syar'i. Yang lainnya neraka, yang lainnya nggak pantas masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Apa nggak sadar menghukumi umatnya Rasulullah dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan hadis-hadis Nabi? Kalau Nabi hidup apa nggak marah Nabi? Kenapa nggak kita fokus dengan yang kita lakukan? Ibadah itu kan untuk mengingat Allah. Bukan cari kesalahan orang, bukan ingat Allah, bukan yang menyalah-nyalakan orang. Jamaah sekalian ingat loh. Yang kafir-kafir saja, yang nggak beriman kita dakwai biar beriman. Masa sudah sesama muslim mukmin kok kita menjudge yang lainnya? Bukan ajaran Nabi itu. Soal kita nggak cocok itu terserah Allah. Kita ingatkan. Maka kan ada buku bagus, Nahnul Qudat wala nahnu qudat. Bukan nahnu dai la qudat. Kita tuh hanya dai, mengajak, menyeru. Sudah. Wong Nabi aja berdakwah, ketika ada ditolak, Nabi nggak marah kok, Nabi nggak membenci kok, Nabi tetap mendoakan kok. Karena awal kesombongan merasa paling benar, merasa paling sunnah, merasa paling hebat, merasa paling taat, merasa ahli surga. Emang kamu panitia akhirat apa? Karena ini masalah, ini sombong ini udah rusak betul. Sholat bertahun-tahun gak diterima oleh Allah gara-gara sombong. Ngeri. Coba tolong Ustaz Ilham tolong dibacakan ayat tentang sombong. Kita angkat 2 ayat saja dalam surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat yang ke-36 dan 40 dan 146. Nanti jamaah sekalian panjenengan bisa baca itu, tetapi cukup malam ini dibacakan ayat yang ke-36 dan 40-nya tentang sombong. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 40-nya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Untanya seberapa, jarumnya seberapa. Jadi kalau kita baca Al-Quran tentang ijazil Quran, tentang kemuliaan Al-Quran, itu Allah betul-betul murka kepada orang-orang yang sombong. Iblis laknatullah itu kan dilaknat oleh Allah dikarenakan kesombongannya. Coba ada kita nggak usah jauh-jauh jamaah sekalian, kita renung sejenak. Nih, ketika kita bangun tidur nih tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan, mau apa kita? Bangun tidur tiba-tiba tangannya ngepel, nggak bisa dikerjain, mau apa kita? Hari ini saya tadi dengan izin Allah diminta hadir ke salah satu orang kaya banget.
mobilnya ada 4 atau 5 itu, dan mobil-mobil berkelas. Belum rumahnya di Jogja, Masya Allah. Tapi ketika dia uji oleh Allah sakit, ya, saya semoga Allah sembuhkan. Tapi dalam ujian ini berat sekali. Bersuaranya nggak bisa, Mas. Belum bisa. Kalau uji di situ. Orang yang sombong itu bisa dipastikan orang yang jarang ingat kematian. Kalau dia ingat kematian, sedangkan kematian itu kan nggak kenal tua, nggak harus tua dulu, nggak harus sakit dulu. Makanya orang yang memiliki hati yang lembut, salah satunya banyak zikrullah, banyak mengingat kematian, dan itu nggak dimiliki oleh orang yang sombong. Ya, jadi ini yang kedua yang merusak hati dan iman dikarenakan sombong. Apa yang perlu disombongkan, tidak perlu disombongkan, jamaah sekalian. Udah deh, nggak usah bergaya-gaya, bakal mati aja. Panjenengan pernah kan melihat temannya, saudara, tetangganya yang meninggal ketika dibuntel, dibungkus dengan kain kafan? Itu panjenengan perhatikan, itu kain kafannya nggak ada kantongnya loh itu. Lagian kalau ada mengantongin apa? Biasanya azan dulu atau langsung? Ya, silakan azan. Sudah waktu belum? Ayo.